Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Jumpa lagi dengan saya di sistem dan teknologi informasi ya. Untuk pertemuan kedua kita kali ini, mari kita baca suratul Fatihah untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta untuk orang tua kita, guru kita, saudara kita, dan untuk niat kita semoga menjadi niat ibadah dan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Pintu materi kedua kita adalah perkembangan dan peranan sistem teknologi informasi, masih dengan saya Muhammad Subhan Mauluddin ya. Di mana perkembangan STI di sini saya kira sudah cukup pesat sekali ya, dimulai dari era akuntansi tahun 50 beranjak ke era operasional tahun 60 dan era informasi tahun 70, terus era jejaring tahun 80 sampai ke global itu mulai tahun 90. Itulah perkembangan dari sistem teknologi informasi. STI atau perkembangan sistem teknologi informasi ini di sini materinya juga ikut berubah ya dulu. Jadi materi yang dulu itu materi kuliah tahun yang terdahulu itu sekarang sudah kedaluarsa untuk tahun ini. Jadi ini adalah materi baru ya di STI di sini. Dan perubahan ini juga berubah juga dengan terminologinya ya. Yang dulu STI itu adalah namanya SIM ya, Sistem Informasi Manajemen. Dan sekarang istilah yang baru berkembang dan mulai banyak digunakan untuk menentukan sistem informasi manajemen adalah teknologi informasi. Nah, istilah teknologi informasi TI di sini lebih berorientasi ke teknologinya. Jadi teknologi informasi TI atau informasi teknologi ini adalah subsistem atau sistem bagian dari sistem informasi. Sistem informasi di sini mempunyai 6 komponen atau bagian, dan salah satu dari komponen dari sistem informasi adalah teknologi atau teknologi informasi. Teknologi informasi, istilah teknologi sistem informasi atau information system teknologi juga digunakan istilah teknologi sistem informasi atau TSI atau Information System Technology. Sistem komputer atau komputer sistem juga merupakan teknologi informasi yang digunakan di sistem informasi teknologi. Informasi dapat berupa teknologi apapun yang dapat menghasilkan informasi. Di sini termasuk teknologi komputer dan teknologi telekomunikasi. Dengan demikian, sistem komputer merupakan subsistem atau sistem bagian dari teknologi informasi. Istilah sistem informasi teknologi atau teknologi information system lebih menunjukkan sistem informasi dari suatu teknologi. Nah, istilah ini kurang jelas artinya, yaitu sistem informasi dan teknologi apa dan bagaimana suatu teknologi dapat mempunyai sistem informasi. Istilah yang lain adalah manajemen informasi atau information management yang lebih menunjukkan ke suatu aktivitas, yaitu aktivitas pengelolaan informasi. Ini perkembangannya. Nah, ini komputer awalnya adalah
merupakan alat hitung ya. Definisi utamanya komputer adalah alat hitung atau compute yang awalnya ini adalah merupakan manusia, khususnya adalah seorang wanita ya, yang tugasnya adalah menghitung waktu itu adalah digunakan untuk menggambarkan orang yang pekerjaannya melakukan perhitungan berulang-ulang seperti menghitung tabel, posisi planet untuk almanac, astronomi, navigasi untuk pelajar. Ini adalah awal mula dari komputer. Nah, ini mata kuliah sistem teknologi informasi ini mengalami perubahan yang cukup drastis ya, dengan perubahan perkembangan zaman. Jika beberapa tahun yang lalu mata kuliah ini lebih menekankan pada aspek teknikal dari STI sendiri, maka sekarang materi STI sudah dihubungkan dengan strategi perusahaan, sudah memasukkan proses pengembangan dan pengelolaannya secara garis besar. Materi ini mencakup 5 topik besar ya, yang dapat digambarkan di piramida di sini ya. Di piramida di sini ada konsep dasar, ada teknologi, ada aplikasi, ada pengembangan sistem STI, ada pengelolaan STI. Oke, yang pertama di perkembangan konsep dasar ya. Konsep dasar memberikan pemahaman konsep yang penting tentang sistem teknologi informasi secara umum. Pemahaman ini dimulai dengan pemahaman konsep sistem. Pemahaman konsep sistem di sini sangat penting karena sistem teknologi informasi itu sendiri pada dasarnya adalah suatu sistem. Konsep yang selanjutnya adalah pemahaman tentang konsep informasi ya, karena informasi adalah produk dari sistem teknologi informasi itu sendiri. Konsep yang tidak kalah penting lainnya adalah pemahaman tentang konsep komponen-komponen yang membentuk sistem teknologi informasi itu sendiri. Sebagai suatu sistem yang fisik, sistem teknologi informasi sebenarnya mempunyai komponen-komponen yang macam dan jumlahnya sudah pasti. Ya. Konsep dasar lainnya yang adalah konsep dasar sistem teknologi informasi untuk pengambilan keputusan manajemen atau SPK ya. Di dalam organisasi bisnis, sistem teknologi informasi digunakan untuk manajemen supaya sistem teknologi informasi ini pengembangan sistem harus memahami seluk-beluk tentang manajemen juga. Ini adalah konsep dasar. Yang selanjutnya adalah teknologi. Teknologi yang digunakan di sini adalah sistem teknologi informasi adalah teknologi komputer ya. Teknologi telekomunikasi dan teknologi apapun yang dapat memberikan nilai tambah untuk organisasi. Ini adalah teknologi komputernya. Yang selanjutnya adalah aplikasi ya. Aplikasi dari sistem teknologi informasi. STI ini dapat diterapkan di internal ataupun eksternal dari suatu organisasi. Di internal organisasi, sistem teknologi informasi dapat diterapkan di fungsi-fungsi organisasi dan di tingkat-tingkat manajemen. Ya, ini sistem-sistem ini ya, mungkin kalian sering dengar dengan sistem-sistem SIKADU. Di kampus kita ada SIKADU, ada SIAKU atau SIA, ada SIEPEM ya, ada SIPRO, sistem informasi produksi, atau nanti kalian di semester ada SITAK ya, sistem informasi tugas akhir.
ya. Jadi sistem informasi fungsional ini nanti akan kita bahas di bab selanjutnya. Ini adalah aplikasi, dan yang selanjutnya adalah pengembangan. Pengembangan secara konvensional, sistem teknologi informasi dapat dikembangkan dengan metode SDLC. Ada System Development Life Cycle. Disebut dengan SDLC, System Development Life Cycle, karena terdiri dari beberapa tahapan pengembangan sistem yang membentuk suatu siklus hidup, yaitu tahap analisis, desain, implementasi, dan perawatan atau maintenance. Nanti kok sudah tidak bisa di maintenance, berarti harus ada sistemnya harus dikembangkan lagi, sehingga tahapannya diulang lagi dari tahap analisis, membentuk suatu siklus baru. Yang selanjutnya ada pengelolaan. STI yang sudah dioperasikan harus dikelola dengan baik, karena nilai dan manfaat dari sistem teknologi informasi secara finansial adalah signifikan. Kontrol atau pengendalian merupakan salah satu komponen sistem teknologi informasi yang penting, sehingga perlu dikelola dengan baik. Kontrol yang tidak dikelola dengan baik akan menyebabkan sistem teknologi informasi tidak dapat mencapai tujuannya, karena sistem teknologi informasi menghasilkan output yang tidak akurat. Oke, ini adalah perubahan materi pengajaran dari STI. Ini adalah perkembangan dari komputer sendiri. Dulu mungkin di SMA kalian pernah dengar tentang sejarah perkembangan dari komputer, dari tabung hampa yang bergerak dari mekanik. Tabung hampa berkembang ke transistor, di mana transistor adalah semikonduktor, pengecilan dari tabung hampa. Transistor ini dikecil lagi menjadi IC. IC dapat dilihat di gambar depan itu, ada IC. IC adalah pengembangan dari transistor. IC ini berisi dari ribuan transistor, IC terus berkembang lagi di semikonduktor. Ini inti dari perkembangan tabung hampa ke transistor ke IC merupakan pengembangan dari semikonduktor. Ini adalah perkembangan dari ini adalah tabung hampa, ada transistor, dan ada IC. Perkembangan dari STI itu sendiri dimulai dari tahun 50 ke 60, era akuntansi, di mana pada tahun 54 itu ada IBM yang mengenalkan magnetic type. Di sini yang sering kita gunakan adalah writer. Writer adalah mesin ketik mesin ketik di mana mesin ketik itu merekam pita magnet. Ini tahun ini adalah merupakan tahun-tahun pengolahan kata atau word processing yang sederhana, yang dibandingkan dengan aplikasi pengolahan kata sekarang yang menggunakan OAS atau Office Automation System atau OAS, Office Automation System. Yang tidak hanya terdiri dari aplikasi pengolahan kata, tapi juga aplikasi desktop publishing atau pembuatan schedule, atau surat elektronik atau email, atau surat suara voicemail. Perkembangan selanjutnya adalah teknologi informasi yang tidak terlepas dari perkembangan sistem komputer. Di sini ada ENIAC, ada ENIAC yang sudah mempunyai aplikasi teknik, karena pada waktu itu komputer dimaksudkan sebagai alat untuk menghitung atau compute. Di awal tahun 70-an teknologi ini di era operasional digunakan untuk proses produksi,
Teknologi ini adalah teknologi komputer dan robot. Jadi di sini tenaga manusia mulai dirubah menjadi tenaga robot. Penerapan teknologi ini di proses produksi disebut dengan sistem pengendalian proses atau SPP atau proses control system atau PCS. Yang termasuk dalam PCS di sini adalah CAM atau Computer Aided Manufacturing, ada CIM, Computer Integrated Manufacturing, dan robot-robot. Ya, nanti akan kita bahas di semester kelima di sini. Ya, dengan pada tahun 80-an, ya, 80-an ini di era informasi di sini sudah terbentuk sistem pakar atau expert system, ya, berbeda dengan DSS. Kalau DSS itu adalah decision support system, ya. Di sini mengendalikan basis data yang ada. Sistem pakar atau SP di sini atau expert system di sini mengendalikan basis pengetahuan atau knowledge base yang harus diisi dari seorang pakar. Dengan adanya knowledge dari pakar yang di sistem. Bersamaan dengan perkembangannya DSS di sini dan IS awal tahun 80, di sini juga diwarnai dengan perkembangan sistem otomatisasi kantor atau SOC atau Office Automation System atau OAS. Sistem ini memberikan fasilitas pengolahan kata, pengolahan dokumen, penjadwalan, komunikasi, dan kolaborasi. Sistem informasi efektif atau ACE, Executive Information System, dimulai awal tahun 90-an, tahun 90. Ya, di sini di era jejaring, ya, di era jejaring. Di sini pada pertengahan tahun 90 juga mulai digunakan Geographic Information System atau GIS, ya. GIS yang merupakan sistem teknologi informasi apapun, baik itu SIM atau DSS yang menggunakan tampilan peta geografis. Ya, contohnya sekarang ya yang dipakai Gojek itu ya Gojek, Grab dan lain sebagainya yang menampilkan peta itu. Nah, sekarang perkembangan yang era global di sini, STI dikembangkan dengan jaringan saraf tiruan atau neural buatan atau Adversarial Neural Network atau ANN. ANN di sini merupakan sistem teknologi informasi yang mencoba meniru kerja dari jaringan saraf otak. Ya, jaringan saraf otak. Jadi di sini nanti juga dibahas di semester ke-7, ya, ada di kecerdasan buatan. Ya, peran dari STI di sini ada di pendidikan. Pendidikan itu sudah diaplikasikan di kampus kita, di kampus Universitas Wahid Hasyim, ya. Kita sudah menekan sikadu di tingkat universitas, ada sistem keuangan dan administrasi. Di tingkat fakultas kita sudah ada namanya SIPTAK, sistem tugas akhir, ya, sistem informasi tugas akhir. Dan di KP juga ada, nanti kalian bisa menggunakannya itu. Di dunia kesehatan, ya, sekarang ada sudah diterapkan di BPJS, ya, di BPJS, di rumah sakit ini untuk kepentingan kesehatan. Di pemerintahan, ya, sekarang sudah ada e-government, ya, e-government itu memantau, ya, pemantauan pemerintahan, ya, berita-berita tentang daerah-daerah dan lain sebagainya. Terus di tingkat desa itu sekarang sudah ada sistem informasi sendiri tiap desa. Terus di politik juga sudah ada. Politik ini biasanya rame di 5 tahunan, ya, 5 tahunan nanti ada quick count, itu hitungan cepat. Politik yang terakhir ada di perdagangan, ya. Perdagangan itu ada e-commerce, e-marketing, dan yang lain. Jadi ini
STI ini ya sudah berkembang di semua lini, atau bisa dibilang kalau kalian bisa menguasai ini ya dunia di genggaman kalian. Oke, saya kira ada sampai di sini untuk pertemuan kita yang kedua ini. Nanti saya buka di forum diskusi, silakan didiskusikan tentang perkembangan dari STI itu sendiri. Oke, saya akhiri wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.